Tema yang kita bahas atau ulas kali ini adalah bila manakah atau kapankah seseorang yang lahir di bumi ini tahu bahwa sesungguhnya pada saat meninggal atau menghembuskan nafas terakhir di bumi ini dan jasadnya jelas dan sesuai fakta bahwa akan kembali menjadi debu, sedangkan roh atau arwahnya kemana? Pertanyaan yang saya ajukan pada saat ini yaitu, apakah seseorang tahu bahwa dia akan binasa atau selamat setelah meninggal atau sebelum meninggal? Alkitab atau biasa kita sebut kitab suci umat Nasrani sudah menyingkapkan hal atau kasus ini, yaitu hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah adalah untuk Allah sendiri, sedangkan hal-hal yang sudah dinyatakan atau sudah disingkapkan adalah untuk kita dan anak-anak kita untuk selama-lamanya. Ulangan pasal 29 ayat 29, ayat yang paling gampang untuk dihafalkan. Penggalan teks Alkitab yang dikutip adalah dari Perjanjian Baru yang akan menggiring kita untuk memahami tema ini. Maka saya mendaulat saudara untuk menyimak tulisan penginjil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-39 sampai dengan 43. Ayat 39. Seorang dari penjahat itu menghujat dia dalam konteks ini adalah Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat yang ke-40, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ayat 41, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini atau Yesus ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat yang ke-43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dialog ini terjadi di tengah-tengah tontonan banyak orang karena dari bangsa-bangsa tetangga Israel juga hadir di kota Yerusalem pada saat itu untuk perayaan Paskah. Tercatat ada sekurang-kurangnya 14 suku bangsa yang hadir jika kita menyimak bacaan Kisah Rasul pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Secara sosiologis dan psikologis, dialog ini terjadi setelah para terpidana mati dilekatkan di kayu bentukan yang disebut salib atau yang sudah dipaku dan sudah terpancang ujungnya ke bumi. Jadi dialog ini terjadi antara langit dan bumi. Secara tersirat, Lukas yang mantan muridnya bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain hadir di situ dan mendengarkan langsung dialog singkat ini. Menurut saya mungkin si remaja Markus juga ada, Lewi atau biasa disebut Matius, dan jelas Yohanes juga hadir karena Yohanes dan Yesus masih ada hubungan keluarga atau keluarga dekat. Ibu Yesus dan ibu Yohanes hubungan beradik kakak. Inti bahasan atau ulasan saya adalah dari sisi teologis. Secara teologis ada 3 macam doa syafaat yang muncul di antara langit dan bumi karena para terpidana mati ini telah melewati prosesi upacara penyaliban yang dipimpin oleh pasukan tentara Romawi sebagai regu eksekutor. Pasti mereka juga mendengarkan langsung dialog ini karena dalam volume suara yang cukup keras, karena letak pancangan salib satu dengan yang lain berjauhan, tidak mungkin berdekatan.
Doa syafaat yang pertama diucapkan oleh Yesus dalam tulisannya Lukas 23 ayat 34 yang tertulis, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa syafaat yang kedua yaitu disampaikan oleh seorang perampok yang berada di bagian kiri salib Yesus. Dan apa bunyi doa syafaatnya? "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Amin." Doa syafaat yang ketiga yaitu disampaikan oleh seorang perampok yang berada di bagian kanan salib Yesus. Apa bunyi doa syafaatnya? "Yesus, ingatlah aku apabila atau bila mana engkau datang sebagai Raja." Dan penting, jika doa yang kita sampaikan berlandaskan iman, pengharapan, dan kasih, akan diresponi atau dijawab langsung oleh Tuhan Allah atau Tuhan Yesus. Tetapi jika doa kita bertujuan menguji kekuasaan Allah, tidak akan diresponi atau dijawab sama sekali. Ingat, ketiga macam doa syafaat ini disampaikan di antara langit dan bumi. Doa syafaat dari kedua perampok ini manakah yang diresponi oleh Yesus? Jawabannya adalah doa yang berlandaskan iman, pengharapan, dan kasih. Karena Tuhan akan melupakan segala bentuk dosa yang kita perbuat selama hidup kita atau apa yang kita lakukan terhadap sesama. Fakta membuktikan bahwa dua perampok ini sama-sama berbuat dosa karena kejahatan. Tapi doa yang berlandaskan iman dan pengharapanlah yang diresponi. Perampok bagian kanan salib Yesus ini tahu bahwa dengan sesama dia berbuat jahat. Oleh karena itu dia mengakuinya terlebih dahulu. Selanjutnya dia memohon berlandaskan iman dan pengharapan. Inilah praktiknya saudara-saudara. Secara teori, iman berbicara tentang seberapa jauh kepercayaan seseorang kepada Tuhannya. Kalau orang Kristen, jelas Tuhan Yesus. Pengharapan berbicara tentang seberapa besar pengetahuanmu tentang kebenaran dan fokus engkau kepada pengetahuan akan masa depan atau sorga setelah kematian. Sedangkan kasih berbicara tentang bagaimana kita memperlakukan sesama kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita selama 70 tahun di bumi. Ini teorinya. Masuk pada tema kita yaitu kapan manusia tahu kalau dia akan masuk surga atau akan masuk neraka. Apakah masih hidup dan masih bernafas atau sudah meninggal dan tak bernyawa lagi? Jawabannya adalah ketika kita masih hidup dan bernapas. Mari kita buktikan. Menyimak respon Yesus atas doa syafaat perampok bagian kanan salib Yesus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Terbukti bahwa perampok ini masih bernapas dan masih hidup. Karena Alkitab membuktikan bahwa Yesuslah yang lebih dahulu menghembuskan nafas terakhir daripada kedua perampok ini. Mengapa perampok bagian kiri salib Yesus tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum meninggal? Jawabannya karena doanya ditolak. Dia atau perampok bagian kiri ini ditakdirkan untuk binasa. Inilah otoritas Sang Pencipta langit dan bumi. Hidup manusia ada yang ditakdirkan untuk binasa, sedangkan ada yang ditakdirkan untuk selamat. Mari kita buktikan lagi dengan fakta hidup yang kita alami akhir-akhir ini. Menyimak cuplikan berita penerbangan Batik Air pada saat terjadi bencana gempa bumi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, tanggal 28 September 2018. Menurut berita yang sangat viral saat itu bahwa
Sebenarnya pesawat Batik Air itu airborne atau tinggal landas pada pukul 6:10 waktu setempat. Tetapi karena bisikan Roh Tuhan kepada pilot bahwa bencana besar sedang terjadi, sebaiknya tinggalkan tempat ini. Sang pilot pun merespon dengan memohon pada piket tower pengontrol untuk airborne dan dikabulkan. Pada pukul 5:44 pesawat sudah berada di ujung runway dan bumi pun mulai bergerak atau goncang. Pada pukul 5:45 pesawat sudah airborne, jadi selisihnya 4 detik dengan patahnya tower bandara dan terbelahnya landasan pacu. Kalimat yang mengatakan ada bisikan Roh Tuhan menjadi tertawaan atau ejekan orang yang akan binasa. Dianggap karang-karang atau kebetulan, katanya lewat komen yang sangat viral di setiap Instagram. Di pihak kita, pilot ini sudah lahir yang kedua karena dijaga dan dilindungi Tuhan. Satu orang yang percaya menyelamatkan penumpang satu pesawat. Di suatu saat nanti, waktumu walaupun hanya 1 detik saja, harganya lebih mahal daripada emas penuh 1 kontainer. Sebab ini persoalan berbicara tentang binasa atau selamat. Sebagai pembanding, kita menyimak lagi cuplikan berita kecelakaan Lion Air tanggal 9 Januari 2021 yang dikapteni oleh seorang pilot bernama Arfan. Pesawat ini jatuh di perairan Pulau Seribu dan menewaskan 56 orang penumpang, termasuk balita berumur 3 tahun. Dan ada yang remaja, ada yang dewasa, dan ada yang lansia. Seandainya para teknisi pesawat, pilot, dan kru pesawat tahu bahwa pesawat itu akan jatuh, pasti mereka membatalkan penerbangan atau keberangkatan dan atau penumpang dipindahkan ke pesawat lain karena pada dasarnya manusia tidak ingin mati. Mengapa yang begini terjadi? Jika kita harus binasa, walaupun sudah mendengarkan tentang kebenaran, tapi hati kita akan tetap tertutup dan menganggapnya hal biasa-biasa saja atau hanya dongeng. Seperti perampok di bagian kiri salib Yesus. Dia sudah dengar respon Yesus terhadap jawaban atas doa perampok bagian kanan salib, tapi hatinya tertutup. Itulah ciri khas orang yang akan binasa. Seperti yang tertulis dalam Matius 13 ayat 14-15 atau Lukas 8 ayatnya yang ke-10 atau Markus 4 ayat 12. Melihat tidak menganggap, mendengar tidak mengerti, hatinya sudah mengeras. Banyak sekali cuplikan ayat tentang ini. Kita akan berbicara khusus tentang mengapa orang belum tahu kalau ke neraka sebelum mati atau masih bernapas pada ulasan kita yang kedua. Tidak akan memilih atau membawa orang yang hatinya mengeras atau malas mendengar atau tidak suka dengan kebenaran. Kasih karunia hanya untuk orang yang dipilih Tuhan, jadi suka-sukanya Tuhan, seperti Roma 9 ayat 12-18. Contoh dalam perjanjian lama banyak. Misalnya Tuhan memilih Yakub bukan Esau, walaupun anak-anak ini atau anak-anak Ribka ini masih berbentuk janin dalam rahim Ribka. Lain lagi, Tuhan memilih persembahan Habel daripada Kain. Tidak mungkin dan tidak akan Tuhan pilih dua-duanya. Seperti perampok ini, dia melihat dari hati, bukan dia melihat dari perbuatan jahatnya. Tetapi detik-detik para perampok ini yang salah satunya mengakui dosanya di hadapan Yesus dan memohon dengan sangat supaya Yesus mengingat dia apabila Yesus kembali menjadi raja. Kita akan sambung ini pada ulasan kita yang kedua atau bagian yang kedua,
yang agak lebih detail sedikit. Ini adalah pengantarnya supaya saudara mengerti bahwa ketika kita hendak meninggal, ke tempat mana, ke neraka pun kita tidak akan diinformasi atau tidak akan diberitahu, sedangkan orang yang sudah lahir kembali akan dijemput oleh malaikat Tuhan. Saudara lihat di Lukas pasal 16 ayat 22 sampai dengan 23. Amin.